Kalau kita dengar nama Kartini, yang kepikiran apa sih? Mungkin kebaya, sanggul, ya kan? Tapi di balik citra anggun itu, ada seorang pemberontak, seorang pemikir visioner yang gagasannya, wah itu mengguncang sebuah zaman. Oke, coba kita pikirin deh. Kita semua tahu hari itu, banyak sekolah dan kantor merayakannya pakai upacara dan baju adat. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, perayaan ini udah bener-bener nangkep semangat perjuangannya belum? Atau jangan-jangan kita cuma merayakan simbolnya aja? Pertanyaan ini penting loh, karena jawaban sesungguhnya jauh lebih radikal dari yang kita bayangin. Dan disinilah letak ironinya ya kan? Pakaian yang sekarang jadi simbol perayaan, itu justru bagian dari dunia yang mau dia dobrak. Buat Kartini, ini bukan soal penampilan, tapi soal pembebasan pikiran. Nah, buat ngerti revolusinya, kita harus mundur sedikit. Kita harus masuk ke dalam Sangkar Emas, tempat semua pemberontakan ini pertama kali berakar. Jadi Kartini itu lahir di Jepara, di tengah-tengah era Hindia Belanda. Dia itu ningrat, jadi dia beruntung bisa sekolah di Europäische Lager School, bisa bergaul sama anak-anak Belanda dan menyerap dunia yang jauh lebih luas. Tapi privilege ini ada batasnya. Dan pemicunya tuh ternyata hal yang simpel banget. Sebuah pertanyaan dari sahabatnya, let's see, apa sih cita-cita dan mimpimu nanti? Dan Kartini, dia nggak bisa jawab. Pertanyaan itu kayak nempel terus di kepalanya, maksa dia buat bener-bener ngeliat takdir yang udah disiapin buat dia. Sebuah takdir yang ternyata sama sekali nggak dia mau. Dan inilah tembok pertamanya. Jawaban dari ayahnya, simple. Mimpimu adalah menjadi Raden Ayu. Titik. Sebuah gelar terhormat, tapi sekaligus sebuah kurungan yang penuh batasan. Angka ini krusial banget. Di umur 12 tahun, setelah lulus sekolah dasar, gerbang pendidikannya ditutup paksa. Saat teman-temannya lanjut sekolah, Kartini harus berhenti. Nah, inilah sangkarnya. Namanya pingitan. Artinya, dia dikurung di rumah, nggak boleh keluar sama sekali, sampai nanti ada laki-laki bangsawan yang melamarnya. Kebayang nggak sih, kebebasannya sebagai manusia direnggut, digantiin dengan persiapan buat jadi seorang istri. Hari-harinya penuh dengan rasa bosen dan terkungkung. Tapi, dikurung itu nggak selamanya berarti kalah loh. Buat Kartini, di dalam kurungan itulah dia justru nemuin senjatanya yang paling tajam, pikirannya. Dia nggak sendirian secara intelektual. Ada dua jendela ke dunia luar yang ngebuka pikirannya. Pertama, buku-buku keren dari kakaknya yang lagi belajar di Eropa. Dan kedua, contoh nyata dari Nyonya Oving Suer yang nunjukin ke dia kalau ada loh dunia lain yang mungkin. Nah, lihat deh perbedaannya. Di dunianya, seorang istri itu harus nunduk, harus pakai bahasa yang super sopan yang menunjukkan posisi lebih rendah. Tapi di keluarga Oving Suer, wow, suami istri itu partner, setara, punya hak yang sama. Ini benar-benar ngebuka mata dan pikirannya. Dan buku-buku yang dikirim kakaknya itu bukan novel roman picisan ya, ini bacaan berat. Literatur feminis, novel anti perang, sampai Max Havelaar yang belak-belakan ngeritik penjajahan dan feodalisme. Wah, apinya makin berkobar kan? Nah, pikiran yang udah panas ini kan nggak bisa diam aja. Yuk kita lihat gimana api di dalam dirinya mulai keluar jadi tindakan nyata. Dimulai dari pemberontakan-pemberontakan kecil yang mengguncang dunianya sendiri. Pemberontakannya itu dimulai di rumah loh. Dia ngajak adik-adiknya buat nolak adat-adat kuno yang menempatkan mereka lebih rendah. Nggak perlu lagi jalan jongkok di depan orang yang lebih tua. Nggak perlu pakai bahasa yang merendahkan diri. Ngobrol ya ngobrol aja sebagai sesama manusia. Bisa bayangin nggak? Dia itu ternyata jauh dari citra perempuan kalem di foto-fotonya. Katanya dia itu pacicilan, lincah, dan suka ketawa terbahak-bahak. Makanya dapat julukan kuda liar. Ini nunjukin betapa bedanya dia sama standar perempuan ningrat pada masanya. Karena badannya dikurung, dia cari cara lain buat bergerak lewat tulisan. Surat-suratnya jadi pelampiasan sekaligus senjatanya. Semua unek-unek, analisis tajam, dan mimpinya semua tumpah di situ. Dan ini bukan cuma wacana, kegigihannya ada hasilnya. Pada tahun 1898, dia berhasil ngerayu ayahnya buat nyudahin masa pingitannya. Dan begitu bebas, apa yang dia lakuin? Langsung bikin sekolah buat anak-anak perempuan. Gila kan? Itu tindakan yang super radikal di zaman itu. Hidupnya emang pendek banget. Tapi, justru di babak terakhir inilah warisannya yang abadi dimulai. Di umur 24 tahun, tekanan buat nikah itu gede banget. Dianggap aib kalau belum nikah. Akhirnya, demi kesehatan ayahnya, dia setuju dijodohin sama Bupati Rembang. Tapi, dia nggak pasrah gitu aja. Nah, ini dia poin kuncinya. Dia ngajuin syarat.
syarat yang nggak kepikiran sama sekali saat itu. Dia bilang, saya nggak mau ada prosesi jalan jongkok atau menyembah. Dan yang lebih revolusioner lagi, dia minta hak untuk ngomong ke suaminya pakai bahasa Jawa Ngoko, bahasa yang setara, bukan bahasa kromo inggil yang nunjukin istri itu di bawah suami. Dan hebatnya, suaminya setuju. Sayangnya, takdir berkata lain. Perjuangannya di dunia harus berhenti terlalu cepat. Pada tanggal 17 September 1904, ia wafat, meninggalkan seorang bayi dan ribuan gagasan yang belum sempat terwujud. Tapi, coba lihat lini masa ini. Justru setelah dia meninggal, suaranya malah makin kencang. Kematian itu bukan akhir, tapi pemicu. Surat-suratnya dikumpulin, diterbitin jadi buku habis gelap terbitlah terang, dan bikin heboh di Eropa. Sekolah-sekolah atas namanya mulai berdiri di mana-mana. Kumpulan surat itulah yang jadi bukti abadi pemikirannya. Surat-surat itu ngasih suara buat mereka yang selama ini bungkam dan memecah keheningan. Benar-benar jadi inspirasi revolusi pemikiran bagi perempuan, bukan cuma di Nusantara, tapi di seluruh dunia. Jadi, lain kali kita merayakan Hari Kartini, coba deh kita ingat si kuda liar di balik kebayanya. Dia buktiin kalau satu suara aja, walaupun terkurung, bisa ngubah dunia. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita. Dengan semua kebebasan yang kita punya, suara kita mau dipakai buat apa?